Jadi kalau misalnya suka sama suka terus diakhiri hidupnya, itu kan pembunuhan terencana terhadap bayi. Jadi pantaslah dia mendapatkan nanti tersangka 5 tahun, junto 15 tahun sesuai pasal 81 Undang-Undang Perlindungan di bawah umur. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa kena pasal ITE. Tapi kalau dia membuat suatu kata-kata akibat perlakuan yang tidak adil dalam media, ya diutarakan aja, dilapor polisi, dilapor pengacaranya, dicurhatkan di media gitu loh. Jadi misalnya anaknya pergi kuliah, tahu-tahu katanya dihamili oleh si Padel, ya kan? Nah, apakah Padel benar menghamili? Nah, terus apakah benar dia aborsi perempuannya gitu kan? Kalau benar berangkat kuliah dan dihamili oleh Fadel itu, kemudian dia aborsi, harus ditindak. Dan siapa petugas klinis atau yang melakukan aborsi itu? Nah, harus dipertanggungjawabkan. Karena sesuai pasal hukum pidana itu ancamannya minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Nah, itu kan pembunuhan terencana. Nah, anak di bawah umur atau anak di dalam kandungan dibunuh oleh ibunya atau oleh ibu angkatnya. Padahal anak itu kan berhak untuk hidup. Itu kan perbuatan suka sama suka si Padel dengan si anaknya Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya suka sama suka terus diakhiri hidupnya, itu kan pembunuhan terencana terhadap bayi. Jadi pantaslah dia mendapatkan nanti tersangka 5 tahun, junto 15 tahun sesuai pasal 81 Undang-Undang Perlindungan di bawah umur gitu loh. Makanya tadi kan kalau terjadi di Indonesia pembunuhan terencana atau aborsi itu, Ikatan Dokter Indonesia juga harus aktif. Nah, demikian juga dokter-dokter setempat gitu kan, IKDI namanya kan. Bagaimana mereka itu bisa mengaborsi. Aborsi itu di Indonesia ada 2, abortus provocatus criminalis sama abortus provocatus higienis gitu loh. Kalau alasan higienis atau untuk alasan kesehatan ibunya, boleh-boleh saja dibunuh. Tapi kan kalau tidak ada seperti itu kan kriminalis. Jadi dokter-dokternya itu juga kategori pelanggaran kriminal gitu. Itu sudah tepat apabila dilakukan laporan ke polisi dan dibuat terkena Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pasal 81 tadi itu ancamannya 5 tahun dan maksimum 15 tahun. Jadi oleh karena itu bukan hanya di situ saja, petugas medisnya juga harus ditindak baik secara kode etik IKDI maupun ID gitu loh. Jadi supaya mereka itu patuh kepada undang-undang yang berlaku. Kalau begini kan kesannya kan siapa saja boleh, mau dibunuh apa diapain gitu kan, tidak boleh dong. Kalau masa bikinnya suka sama suka, giliran ada hasilnya dan anak itu juga berhak untuk hidup, tidak diberikan kehidupan itu gitu loh. Jadi itu kan kejahatan itu. Yang kalau suka sama suka, kalau belum umurnya tidak usahlah sampai melakukan hubungan seksual gitu loh. Kemudian kalaupun suka sama suka, kalau sudah umurnya cukup ya lebih bagus menikah. Menikah kan kalaupun ada anaknya kan bisa ditanggung bersama, ditanggung suami istri gitu loh. Apalagi kalau sudah bekerja kan itu ya. Jadi jangan berbuat tapi langsung diakhiri gitu loh. Itu kan namanya tidak bertanggung jawab. Sedangkan hewan aja kalau ada anaknya lindungi loh. Itu ayam kalau kita lihat itu sampai ibunya kadang ada ular itu sampai nyawanya diserahkan gitu ya. Itu kan perlindungan ayam kepada anaknya. Kok manusia jahat begitu sih sampai diakhiri kehidupan anaknya gitu loh. Jadi ke depan tidak boleh lagi begitu. Jadi kalau suka sama pria dan wanita, ya kalau udah cukup umur boleh-boleh saja.